كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على رسول الله القائل في حديثه السريع وكفى بالموت واعظا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, bapak-bapak para tuan guru yang tiang muliakan dan tiang banggakan, Bapak Kepala Desa Merembu yang tiang hormati dan tiang muliakan, seluruh pengantar jenazah yang mati Allah. Walau dalam suasana duka samarak niki, sila kepriuk-priuk bersyukur jok hadat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiang peluk mangkiniki diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan satu tugas mulia, menyelesaikan proses pemakaman almarhumah sesuai dengan harapan keluarga, dan kita sudah melaksanakan itu. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai satu ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muazzi, patut kami mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada keluarga daripada almarhumah, bahwa lafaz istirja yang selalu kita ucapkan ketika ada musibah kematian, lafaz itu singkat namun mengingatkan kita semua tentang asal kita semua. Allah tegaskan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semua milik Allah dan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini almarhumah kembali ke hadirat Allah sesuai dengan janjinya, sesuai dengan catatannya di zaman azali abadi tentang usia yang dijatakan kepadanya. Almarhumah yang kita makamkan hari ini bukanlah milik suami, bukan milik keluarga, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik ini semua patut kita untuk renungkan peristiwa ini yang di dalamnya ada beribu-ribu hikmah. Saya teringat dengan seorang penyair yang bernama Parazdaq ketika membuat syair tentang istrinya yang bernama Naurah dengan sebuah syair yang panjang, tapi saya kutip sedikit saja. Dia mengatakan, aku takut kepada kubur, tapi aku lebih takut kepada apa di balik kubur. Itu kata Parazdaq di depan istrinya. Yaitu istrinya menangis mendengar syair yang panjang yang dibuat oleh Parazdaq terkait tentang kubur dan apa di balik kubur. Para ulama Sufi mengatakan bahwa perlu kita pahami yang namanya kubur dan alam kubur. Alam kubur itu alam penyendirian, alam pemesak-mesak. Jika dia berdiri, tuik kancing pelaku, alam kubur itu tetap sendiri-sendiri. Bila alam kubur ini adalah dicahayai dan disinari dengan kalimat La ilaha illallah, maka alam kubur itu akan terang dan lapang. Itulah hari ini saya berharap kita semua berdoa mudah-mudahan almarhumah ini meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Karena meninggal dalam hari yang mulia, hari yang penuh berkah, dan mudah-mudahan Allah ampun dosa salahnya meninggal pada hari Jumat ini. Keluarga daripada almarhumah bersedih kehilangan orang yang saban hari bersama kita adalah manusia. Bahkan menangis pun Rasul sebutkan, ya, innal mayyita la yu'adzabu bidamu'il ain. Mayit tak akan disiksa karena cucuran air mata orang-orang yang mencintai almarhumah. Asal jangan meratapi dengan ratapan yang seakan-akan tidak mau menerima qada dan qadar Allah. Kalau sekedar menangis karena sedih ditinggal orang yang bersamanya bertahun-tahun adalah sangat manusiawi. Dan itu juga menjadi ciri bahwa kita ini adalah kita selalu bersama. Hidup kita tidak bisa menyendiri, ya. Karena kalau kita bersama,
akan ada nilai-nilai tambah yang untuk kita saling isi dalam kekurangan. Sesuai dengan namanya manusia itu dalam bahasa Arab, dalam kitab, dalam kamus Lisanul Arab, insun itu artinya harmoni, artinya hidup bersama untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi. Bila kita kehilangan satu orang yang dekat dengan kita, wajarlah kalau itu ada kesedihan. Tetapi insya Allah kesedihan itu tidaklah sia-sia kalau disertai kesedihan itu dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal, dan dengan ridho kepada Allah SWT. Insya Allah maka kesedihan itu akan berbalik menjadi satu kemuliaan. Itulah yang Rasul sebutkan dalam hadisnya, inna min izamil jaza bi izamil bala. Besarnya ganjaran kebajikan yang diterima oleh seseorang karena besarnya ujian yang diberikan oleh Allah. Ujian kematian ini bukan main, adalah sangat berat, dan insya Allah pahalanya juga besar. Terlebih lagi kepada suami dan anak-anak almarhumah. Mudah-mudahan suami dan keluarga-keluarga yang lainnya diberikan kelapangan dada oleh Allah untuk meridhoi kenyataan ini. Dan memang tidak ada alasan lain, kita harus ridho. Ini kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan itu akan memberikan manfaat besar kepada siapapun yang ridho dengan kadar Allah. Sebab kalau tidak, amat besar ancaman Allah bagi mereka yang tidak mau ridho dengan qada dan qadarnya. Itu yang Rasul sebutkan dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya, balasan, ya, orang-orang yang mendapatkan ujian besar itu tetapi dia ridho dengan qada qadar Allah, maka Allah akan berikan keridaan sebagaimana ridhonya yang menerima ujian itu. Ya. Dalam hadis qudsi itu disebutkan, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i wa lam yashkur bi ni'mati falyakhruj min ardi was sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak ridha dengan qada qadarku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, siapa yang tidak syukur atas nikmatku, hendaklah dia keluar dari bumi dan langitku dan suruh saya cari Tuhan selain aku. Itu keras sekali ancaman Allah dalam hadis qudsi itu. Karena itu mari keluarga terida-rida baisira. Dia cari dia masih amarani, tapi dengan keridaan itu akan mendatangkan manfaat ganda baik kepada keluarga yang ditinggal insya Allah dan kepada almarhumah yang menghadap pada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup tiap-tiap kita sudah ada ketentuan yang pasti dan itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak bisa ditentukan yang besar, yang tua, yang kecil, duluan mati dan belakangan. Buktinya hari ini ada anak kecil yang meninggal. Ini yang tua lagi di atas 80 pun masih bertahan hidup. Itu yang para ulama sufi mengatakan, ini sama dengan rezeki makul. Rezeki makul itu rezeki yang dimakan. Sama dengan usia itu. Bila rezeki makul habis sudah usia manusia. Bagaimanapun dia mau diteteskan setetes air pun di mulutnya, tapi rezeki makulnya sudah habis, tidak bisa masuk. Tapi kalau rezeki makulnya masih, walaupun dia sakitnya lama dan parah, tidak akan diambil oleh Allah. Kenapa? Jatah rezeki masih ada. Itu logikanya. Dan itu disebutkan oleh para ulama sufi yang menyebut-nyebut begitu. Yang jadi sering persoalan adalah rezeki mamluk. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rezeki mamluk ini rezeki yang dimiliki. Termasuk di situ adalah hidup ini. Untuk apa kita manfaatkan dan untuk apa kita habiskan usia ini. Lebih-lebih kita setiap hari yang namanya usia terkikis, yang namanya mati mendekat. Tapi seringkali ini kita tidak sadari. Pada saat kejadian itu terjadi baru kita kayak kaget mendadak menghadapi semua itu. Maka dari itu hal yang paling penting bagi kita keluarga khususnya, mari kita jadikan momentum ini sebagai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, mengambil ibrah dari kematian ini khususnya kepada keluarga dan kepada bagi kita semua pada umumnya, agar kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai bekal kita menghadapi seperti apa yang sedang dihadapi oleh almarhumah. Mewakili keluarga, kami sampaikan pertama, ribuan terima kasih atau rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang ikut serta membantu kami keluarga dari awal sampai akhir, sehingga terlaksananya pelaksanaan pemakaman ini dengan baik sesuai dengan harapan keluarga. Maka termasuk kehadiran Plegid Sami di makbarah ini, jasa baik Plegid Sami dan meringankan langkah untuk ikut serta bersama kami dalam penyelesaian proses pemakaman ini. Kami tidak bisa balas dengan mata dunia, kami hanya menyampaikan kalimat doa. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan Plegid Sami kita semua kebajikan yang besar atas keikutsertaan kita dalam menyelesaikan proses pemakaman ini. Ini memang kewajiban kita yang masih. Yang kedua, almarhumah yang kita memakamkan ini adalah manusia yang hidup bertetangga, berjiran, bermasyarakat, hidup sosial satu sama lain tidak akan pernah bisa terpisahkan. Dalam proses itulah mungkin almarhumah ini pernah ada tersangkut dengan salah satu di antara kita, apakah itu sengaja atau dengan sengaja, sehingga menyinggung perasaan, atau ada hal lain yang membuat terasa tidak nyaman dengan perbuatan dan kata-kata almarhumah. Maka mewakili keluarga dengan segala kerendahan hati mohon maaf almarhumah ini. Terima kasih. Dan almarhumah ini juga hidup bermasyarakat, berjiran dan bertetangga. Mungkin narak masih di mana selesai. Apakah itu hutang ataukah piutang, sila ada selesaian kecil keluarga. Masih ada suami daripada almarhumah yang akan menyelesaikan itu semua. Harapan keluarga almarhumah tak ada lagi rangkut soal duniawi. Maka murni dia menghadap pada Allah dengan keimanannya. Mudah-mudahan itu meringankan langkah almarhumah menghadap pada Allah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita sama-sama membacakan Ummul Kitab yang pahalanya kita hadiahkan secara khusus kepada almarhumah dengan harapan mudah-mudahan